Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu ya tentang fungsi dari ekspansi valve ya, atau katup ekspansi ya. Di sini saya ada tipe ini TS2 ya, untuk 404A dan R507 atau 507C ya. Produk dari Danfoss ya. Fungsi dari ekspansi valve ini adalah untuk bekerja sebagai merubah tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, dari tekanan gas menjadi cairan pada sistem refrigerantnya atau freon ya, pendinginan dalam sirkulasi sistem pendinginannya. Oke, kita lihat dulu isinya, kurang lebih seperti ini ya. Ini digunakan biasanya dari AC atau sistem pendingin dari 5 PK sampai 10 PK ya. Di sini ada beberapa bagian ya. Saya terangkan satu persatu ya. Di sini ada adjuster ya, untuk bukaan banyak dan sedikitnya laju freon ya. Nah, bisa di setel searah jarum jam itu untuk menambah, berlawanan jarum jam itu untuk mengurangi ya. Terus di sini ada inlet yang dari kompresor ya, kompresor masuk sini, nanti di sini ada orifice-nya ya, ada orifice ya. Terus sini ke evaporator atau outnya ya. Dan ini adalah balon pembaca ya, atau di sini ada air aksanya yang membaca hasil suhu yang terevaporasi ya. Nanti di sini akan memuai dan menekan pin di dalam itu, menekan orifice-nya ya, gitu. Oke, fungsi dari ekspansi valve ini yang poinnya adalah untuk merubah dari tekanan tinggi ke tekanan rendah yang terjadi pada sistem pendinginan. Jadi ketika saat AC itu running, dari kompresor AC itu terjadi tekanan panas, lalu kemudian didinginkan oleh kondensor, kemudian masuk sini, dan di sinilah terjadi pendinginan ya. Dari sini tekanan tinggi, terus di sini disemburkan ya. Jadi semacam keran ya. Kayak kita buka keran, kalau kita buka sedikit, lajunya juga sedikit ya. Kalau bukanya agak banyak, lajunya juga akan banyak ya. Nah, jadi seperti itu ya. Dan di sini juga ada orifice ya. Nah, ini sangat penting sekali ya. Tanpa orifice ini, ekspansi ini tidak akan bekerja ya. Sorry ya, gambarnya blur. Nah, nanti ini pintu dari gate-nya freon yang dari sini ya. Ini nanti pada titik ini. Nah, ini nanti ketekan sama as yang di tengah itu ya. Yang di tengah itu ya. Jadi saat ini membaca suhunya panas, dia akan memuai dan as itu akan menonjol dan menekan ini. Jadi ini ada space ya, ada space sekitar 1 mili. Jadi nanti ini kalau ketekan pipanya ini akan, jadi dia main ya. Jadi perhatikan ya, kalau ini tidak main berarti orifice-nya rusak, dan kebanyakan rusak pada orifice ini ya, perlu diperhatikan. Kalau sebelum pemasangan ini dipastikan ada space ya, ada space untuk ini ya, celah ya.
Nah, ini kalau nggak ada space, pin ini akan tertutup ya, selalu tertutup ya. Pastikan ini main ya. Jadi di sini ada gap kurang lebih 1 mili ya. Disinilah yang freon masuk di sini, kemudian terjadi penyemprotan di sana ya, di ujung sana. Jadi freonnya keluar di sini. Jadi sangat penting ini diperhatikan. Dan di sini juga ada filter ya, filter untuk ini ya, ada filternya ya. Ini bekas teman-teman, jadi dia hitam. Kalau baru dia akan putih kuning ya. Ini ya, jadi dari kondensor masuk ke sini, kemudian di sini terjadi penyempitan ya, penyempitan laju freonnya. Jadi dari sini berbentuk gas dan bertekanan tinggi. Jadi keluar sini udah berbentuk cair ya, cair dan bertekanan rendah. Kemudian ini adalah port untuk eksternal equalizer ya. Ini dihubungkan ke tekanan paling rendah di evap ya, setelah melewati evap ya itu. Dan nanti akan saya kasih keterangan detail di gambar ya, nanti kok teman-teman bisa simak supaya lebih jelas. Jadi yang perlu diperhatikan adalah saat pemasangan orifice ini dipastikan ada celah ya, ada celah sekitar 1 mili atau 1 lebih ya. Nah ini kalau ini udah nggak bisa main atau nggak ada celah, dipastikan AC nggak akan dingin ya. Nah, bisa dipahami ya, ini jadi dia untuk bukaan pin di dalam ini ya, gate-nya ini ya. Oke, begitu kira-kira ya. Oke, buat teman-teman, kalau saat pengelasan dianjurkan sebelum pengelasan jangan di-cut dulu ya, takutnya rusak di sistem membran ini ya. Di sini ada membrannya ya, di sini. Nah, kalau sebelum pengelasan ini dilepas dulu atau dikendorin setidaknya, atau ditutup kain basah supaya tidak terjadi kerusakan di sistem membrannya ini. Oke, buat teman-teman bisa disimak gambar, nanti saya sertakan di akhir video supaya lebih jelas. Terima kasih buat teman-teman ya, bantu subscribe dan like and share di channel saya. Semoga bisa berbagi dengan kawan-kawan semua setiap video saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.